Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok integrasi sistem penanganan pencemaran limbah pada industri batik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Latama dengan NIM akhir 097 dan ada rekan-rekan saya yaitu Yoga Pratama, Hanum April Maulidina, Aziz Nur Wahab, Hanya Rafi Al Arifin dan juga Gita Zaza Hakim. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengolah limbah yang terjadi pada industri batik, di mana untuk penjelasan kali ini terdapat dua sistem ataupun dua cara sehingga dapat disebut sebagai integrasi sistem. Pada kesempatan kali ini kami mengacu pada publikasi yang kami dapatkan dari publikasi yang kami cari di publikasi di ataupun di website yang kami gunakan. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Eh, di sini saya akan mencoba menjelaskan di bagian awal yaitu pendahuluan. Nah, yang dimana lokasi study case-nya ini yaitu yang berada di Kampung Batik Lawayen yang berada di Surakarta. Nah, jadi isu utamanya itu ada dua. Yang pertama itu limbah cair industri batik rumahan ini tuh dibuang langsung ke Sungai Jenes. Jadi tanpa pengolahan yang memadai. Jadi itu langsung dibuang langsung ke sungai. Ya, yang kedua ini jadi dari hal tersebut tuh menyebabkan pencemaran DAS Bengawan Solo. Selanjutnya itu kondisi exciting. Nah, yang pertama itu ada IPAL komunal yang dibangun 2008. Nah, tidak maksimal karena tidak menggunakan proses kimia dan fisika. Selanjutnya limbah limbah ini keluar masih yang berwarna pekat gitu dan juga mengandung polutan yang tinggi. Selanjutnya solusi yang diusulkan itu metode koagulasi, flokulasi menggunakan koagulan PAC dan ferrosulfat. Nah, jadi tujuannya ini yaitu ada tiga. Nah, yang pertama itu menentukan efisiensi koagulan. Nah, jadi itu membandingkan kinerja PAC dan ferrosulfat atau FeSO4 dalam menurunkan BOD dan COD. Yang kedua, untuk mengetahui dosis optimal. Jadi menemukan takaran lah koagulan yang terbaik untuk rekonstruksi IPAL. Yang ketiga, merumuskan strategi. Jadi menyusun strategi agar air buangan ini memenuhi baku mutu lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk metodologi pengolahannya di sini dibuat dalam skala laboratorium menggunakan jar test. Kemudian sampelnya menggunakan air limbah dari bak equalizing IPAL Kampung Batik Laweyan. Ini air limbah dari proses pembuatan batik tadi. Kemudian untuk prosedur kerjanya ada empat. Yang pertama ada persiapan, ada conditioning, variasi dosis, dan juga proses. Untuk persiapan di sini menggunakan larutan PAC sebanyak 5% sebagai koagulan untuk biasanya digunakan untuk menjernihkan air dan juga FeSO4 sebanyak 5%. Kemudian pH limbah diatur menjadi 8 menggunakan H2SO4. Kemudian di sini untuk variasi dosis penggunaannya mulai dari 10 mili, 20 mili, 30 hingga 50 mili. Untuk prosesnya, ini ada tiga proses. Koagulasi yang pertama, yaitu pengadukan cepat dengan 100 RPM selama 1 menit. Kemudian yang kedua ada flokulasi, pengadukan lambat. Di sini ada 40 RPM selama 20 menit. Dan yang terakhir proses sedimentasi atau pengendapan selama 30 menit. Selanjutnya yaitu ada karakteristik limbah awal. Penentuan karakteristik awal limbah ada tiga sebagai berikut. Yang pertama ada fisik. Fisik berwarna hitam pekat, keruh, dan berbau karena pewarna sintetis dari lilin. Yang kedua, kimia atau beban pencemar. Ada biochemical oxygen demand awal berada di angka 660,28 mg per liter. Kemudian COD atau chemical oxygen demand awal yaitu 1.600 mg jauh melampaui baku mutu Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012, yang di mana batas BOD-nya yaitu 10 mg per liter dan COD-nya 150 mg per liter. Bisa dilanjutkan
Untuk ini bisa dilihat hasil analisis pada dosis optimum 50 miligram. Bisa kita lihat perbandingannya pada tabel. Untuk ferrosulfat atau FeSO4, penurunan BOD hanya mencapai 94,84 miligram per liter atau efisiensi sebesar 85%. Sedangkan PAC, sedangkan menggunakan PAC, penurunan BOD ini cukup signifikan menjadi 59,99 miligram per liter atau efisiensi sebesar 90,21%. Perlu diperhatikan nilai BOD akhir pada penggunaan PAC yaitu sebesar 59,99 miligram per liter sudah berhasil masuk di bawah ambang batas baku mutu yaitu sebesar 60 miligram per liter. Namun untuk parameter COD-nya masih belum mencukupi untuk ambang batas baku mutu sebesar 150 miligram. Selanjutnya. Oke, di sini kami akan membahas mengapa sih PAC ini lebih unggul dibandingkan ferrosulfat atau FeSO4. Yang pertama, PAC ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi, mencapai 90% untuk BOD. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kimia dari PAC itu sendiri yang sebagai polimer makromolekul yang memiliki daya absorpsi atau penyerapan yang sangat kuat. PAC ini mampu membentuk vlog atau gumpalan yang lebih besar dan padat, serta bekerja lebih cepat dalam mendestabilkan partikel koloid yang dalam hal ini adalah partikel koloid dalam zat warna. Hasilnya, hanya PAC lah yang mampu untuk menurunkan BOD hingga memenuhi standar batas baku mutu. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada evaluasi kritis yang dimana itu menggunakan dua metode kimia koagulasi dan flokulasi yang memiliki batasan seperti yang pertama itu masalah sisa COD-nya itu menggunakan PaC dengan kadar COD akhirnya sebesar 272,42 miligram per liter dengan baku mutu 150 miligram per liter. Yang kedua itu indikasi polutannya yang mana adanya fraksi polutan organik terlarut yang resisten dan tidak bisa dihilangkan hanya dengan pengendapan kimiawi. Untuk yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri ini ada koagulasi dan flokulasi yang tidak berdiri sendiri sebagai solusi tunggal. Oke, teman-teman sekalian. Jadi berdasarkan penyampaian dari rekan-rekan saya tadi dapat disimpulkan mengenai 4 hal. Bahwasannya dari penggunaan koagulan itu kan tadi terdapat 2 jenis koagulan yaitu PaC dan ferrosulfat. Jadi dari perbandingan yang terbaik itu adalah koagulan terbaik adalah PaC karena lebih efisien dari FeSO4. Kemudian dosis yang optimal untuk digunakan adalah 50 ml per 1 liter limbah. Kemudian terapkan koagulasi flokulasi dengan PaC untuk menurunkan bebas awal secara drastis. Dan wajib diintegrasikan dengan pengolahan biologi untuk mengurangi sisa COD yang tidak terolah secara kimia agar limbah benar-benar aman dibuang. Nah, jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya integrasi sistem ini sangat diperlukan dalam proses pengolahan limbah. Dikarenakan terkadang limbah yang dihasilkan dalam suatu industri tidak hanya bisa dikelola ataupun dihilangkan hanya dengan satu sistem, namun harus menggunakan banyak sistem ataupun menggunakan banyak metode. Contohnya seperti sekarang ini, yang merupakan penggunaan metode koagulasi dan juga flokulasi, namun belum dirasa efisien ataupun optimal, sehingga diwajibkan ataupun disarankan untuk diintegrasikan dengan pengolahan biologi untuk mengurangi sisa COD, sehingga limbah yang dihasilkan itu benar-benar sudah aman ketika ingin dibuang ke dalam lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga menjadi wawasan terbaru bagi kita sekalian tentang integrasi sistem pengolahan limbah yang kita pelajari dalam mata kuliah pengolahan limbah agroindustri di program studi Teknologi Industri Pertanian ITERA. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf dan sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.